Kita lihat ini Sony, Bu. Sony UMKM ini dari Kopinda, dari Koperasi UKM, dari swasta. Ada dua inovasi. Izin menjelaskan. Yang pertama adalah Siga Intim Aku, sistem siaran dialog interaktif radio. Ya, nomor 14. Saya cek dia dulu. Oke. Si Dia Intim Aku ini siaran dialog radio interaktif radio. Ini kelebihannya adalah multi platform antara radio dengan YouTube, IG dan juga live streaming TikTok dan Facebook. Jadi dia begitu disiarkan langsung terdengar terkoneksi dengan masyarakat. Kenapa kita ciptakan? Karena saat ini UMKM itu ada 751 ribu UMKM dan 751 ribu di Kabupaten Bogor. Banyak PS dan itu tidak bisa kita jangkau seluruhnya tanpa ada digitalisasi, sehingga kita bisa memapping UMKM itu dengan cara ini. 50% dari UMKM dan dari koperasi itu belum tahu informasi apapun tentang koperasi dan UMKM. Dan 30% aja yang tahu, sehingga itu ada masalah di bidang penyebarluasan informasi. Kita butuh seperti itu, sosialisasi, capaian tujuh 8 dan ekonomi. Program itu siaran seminggu sekali. Berarti isinya siaran ya? Siaran seminggu sekali. Materinya tentang apa saja yang disiarkan? Ya, koperasi dan UKM. Misalnya tolong UKM. Saya bikin, kebetulan kita ada program yang namanya UMKM Naik Kelas Kabupaten Bogor. Ya, jadi UMKM Naik Kelas ini harus ada kualifikasi. Seperti kualifikasi UMKM-nya disosialisasikan juga. Itu 1 minggu sekali ya? Hari Kamis. Wah, di Kamis. Kenapa ngambil hari Kamis? Dan kenapa membuat 3 minggu? Satu dari sisi kita berarti dari pendengar, di situ pendengar itu rata-rata dari ini adalah usianya 17 sampai 70 tahun pasar besarnya. Kemudian kita melihat UMKM itu dan koperasi udah agak sedang Pak, buka siang. Kalau pagi masih jualan, gitu. Jadi rata-rata sedang bisa berarti ambil jam 13 seperti biasanya. Kalau hari Kamisnya karena Senin sampai Selasa sibuk lah harus jaga. Belinya hari Kamis. Biasanya Kamis kan Selasa. Nah ini testimoninya ini kemudian ada 18.000 ya, ada 18.000 9 kali sesi, ya rata-rata 1.600. Oh, 1.000 ya, yang mendengarkan. Jadi ada kita cetak grafiknya. Grafiknya kan live streaming Pak, bisa siaran tunda juga, jadi bisa record ya. Koperasi juga kan biasanya tuh suka Pak ada aman ya lumayan. Jadi yang tiap tayang kita punya judul masing-masing ya dari gitu. Ya. Itu ada interaksi dialognya ada. Jadi tanya jawab begitu. Ya. Contoh misalnya untuk UMKM Naik Kelas ini klasifikasinya apa nih? Gitu ya. Apakah benar saya masuk atau tidak? Dalam sekali siaran berapa lama? 1 jam. 1 jam. Itu biasanya berapa orang yang bisa ikut? Ini ada sampai 20 orang nanya data ya. Jadi ada durasinya sekian persen iklan, sekian persen berita, sekian persen jeda istirahat juga ada. Ya, jadi ada. Nanti ini ada gampang konteksnya nggak? Ya. Ada. Kebetulan kita buka forum-forum ya Bu ya. Organisasi UMKM kan banyak, ada kecamatan, ada ini, nanti kita semuanya. Kalau yang jadi narasumber biasanya Macam-macam. Jadi dari UMKM testimoni yang sudah berhasil, dari koperasi juga Dari Koperasi Syariah. Jadi gini, koperasi miliaran, offset triliunan, kenapa tidak gitu. Jadi kita kasih indikasi yang seperti itu. berarti ada narasumber yang apa yang sudah berhasil UMKM-nya. Ini SOP-nya bersama hak ciptanya sudah saya lakukan SOP-nya. Wah, SOP-nya sudah ada di SNI kan nggak Belum internal. Udah bisa SNI itu. Ya, itu hak cipta saja hak ininya. Kemudian kita juga dapat berdasarkan ada Apa yang diukurnya? diukurnya di sini adalah indikator kalau koperasi itu koperasi mati dan asli dan sehat. Kalau misalnya
bagaimana ada perubahan pemahaman ya, ada pemahaman atau ada tambahan aplikasi UMKM itu akan muncul unique selling yang lain, produk-produk yang aneh di Kabupaten Bogor. Misalnya contoh adalah Dodol Tenjo ya, Bu, ya, yang ada di Tenjo Raya. Selama ini produk itu dikenal oleh masyarakat di Serpong, Tangerang, semuanya. Ini produknya Kabupaten Bogor. Saya akan berita sama Mas, jadi kita ekspornya pada saat itu kita siaran setelah itu siaran. nanti lewat apa tuh? Google Form. Jadi yang ikut menjadi peserta dikirimin Google Form gitu. Oh, jadi ada nggak selain podcastnya kemudian masyarakat bisa lihat database-nya? Nah, nanti link ke sini Bu, nanti inovasi kedua. Nanti bisa Ini untuk sosialisasi untuk make data sebelah sana. ya, pindah ya Bu. Ini yang kedua adalah inovasi Simba Umi. Simba Umi. Ini sistem pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro nomor 15. Ini adik kakak. Oh iya. Oh gitu. Kakak mana? Ini Mbak. Si mbaknya kakak ya. Ini orang Jawa gitu ya. Nah, ini latar belakangnya lemahnya data UKM dan koperasi laut ininya. Tapi saya memang lebih fokus ke UMKM. Kenapa? Karena lebih banyak 791.000 koperasi kan 778 koperasi aktif. Nggak ada mapping, belum ada statistika, sehingga ini ada masalah UMKM naik kelas di situ. Bagaimana menciptakan UMKM supaya naik kelas dengan digitalisasi, seperti nanti Bapak dari pusat swasta. Di Jawa Barat itu 20%-nya dari kita UMKM, sehingga kita kalau kita maju, Jawa Barat maju. Ini posturnya adalah 85% usaha mikro. Kalau mikro di kabupaten Pak, kalau kecil di provinsi, kalau menengah besar di nasional. Ini kemudian menyerap tenaga kerja 75%. Jadi bayangkan kalau kita bisa menangani UMKM, maka kita bisa menangani Jawa Barat. Ini usaha maneh, rumah maneh, usahamu karepmu. Sekarang usaha apa maneh kudu maju. Usaha kecil miliaran, paradigma. Stigma. Jadi ini naik kelas dari mikro kita ke kecil ke menengah ke besar. Target kami, indikator kinerjanya seperti ini. Ya, novelty-nya adalah kita informasi yang lebih lengkap, kemudian dikemas dengan yang lain. Jadi sistemnya seperti ini. Sistem informasinya Ya, sudah ada kaki juga, udah ada SOP juga. Dan ini testimoninya sama narasumbernya kita connect dengan media online. Dan ini sistem bahwa di Simba Umi ini dibangun untuk dengan visi itu menguatkan data web. Oke, datanya apa saja Pak? Ibu ini tadi bilang 751.000, tapi yang terekam dengan lengkap dan baik saat ini 34.000. Jadi masih jauh. Datanya apa saja yang direkam kira-kira yang bisa diakomodasi oleh ini apa bentuknya web atau apa Pak? Web, bentuknya web. Webnya apa namanya? Simba Umi ini ya. Oke, di webnya boleh lihat fiturnya Pak. Apa saja? Kalau dari depan, di saat ini ada maps ini untuk melihat ini masih per kecamatan. Oke, yang profil umumnya bisa dilihat? Oh, profil umumnya Belum ada ya. Nanti masih mau dibangun lagi begitu ya. Rencananya apa aja yang akan dimunculkan di profilnya nanti? Saat ini ada selain dari enumerator yang mencatat secara manual di lapangan, ada juga untuk melakukan pendaftaran UMKM. Pendaftaran UMKM-nya kita bisa klasifikasikan di situ. omset, aset, modal, NIB, itu modal tenaga kerja ya Pak ya, dan produk. Itu untuk indikator dari UMKM. Nah, termasuk pinjaman korelasi dengan banknya sudah siapa aja dulu, seperti itu nanti kita data. Itu kalau data itu masuk di webnya di mananya? Di bagian apa? Di fitur Sudah ada filter-filternya Bu. apa tuh? Di sini ada nggak? Di sini Bu, yang ini ada saya menampilkan ini sih tampilan itu. Ini buat Ibu boleh tampilan itu. Ini apa ini? Ini bukan fiturnya. Ya, ini fiturnya ini di Amlandanya. Misalnya di sini sudah ada 34 data.
Jadi ini data karakter dari UMKM-nya, gitu ya. Selain karakter UMKM, ada nggak data lain yang dimasukkan di dalam brand ini yang bisa di-input atau yang bisa dipakai oleh misalnya data tentang bukannya ini aja semua, terus misalnya data tentang jenis produk yang akan dikembangkan apa saja, itu mungkin yang lain-lain juga. Jadi pengembangannya nantinya Bu, Oh, kedepannya gitu. kita Ya, akan mendetailkan per departemen, misalnya kategori craft, kategori fashion, kategori Itu makanan dan rencananya ya. minuman, ya. Rencananya. Jadi kita tinggal masukkan dari data yang sudah kita dapatkan dari sini. Nah, sementara ini berarti nggak apa pendataan soal Penataan. mapping kecamatan, karena kita pembinaan kami dari Diskop UKM itu kan bingung ya, kalau misalnya di Tenjo itu mau apa, oke di Tenjo, oke pengusaha mana nih, oke di bawah 100 juta, berarti harusnya begini, yang belum dapat support latihan apa, yang belum dapat sosialisasi apa, siapa, ya kebijakan kami Pak, jadi kebijakan kami dan bagi UMKM-nya itu, jadi dia bisa tahu informasi. pelaku UMKM-nya yang pasti dapat alokasi program yang memang sesuai dengan usahanya. Contoh Haki ataupun Bepom itu untuk sesuai dengan yang harus menggunakan. Jadi sekarang banyak UMKM yang sudah ngejar Bepom, tapi kapasitasnya belum. Seperti itu. Operasi juga sama, kalau RAT seperti apa, nah itu di sini ada bagaimana syarat RAT seperti, tapi kalau yang mudahnya karena medsos lebih familiar ya, kita pakai CDA itu Pak. Jadi lebih sederhana lah bahasanya. Tapi kalau itu nanti Mas Android ya. Bisa iya bisa. Sehingga nanti setiap UMKM dimanapun bisa mengakses